Pembelajarannya, hari ini kita akan mempelajari tentang akurasi, precision, recall, sama confusion metric pengantar. Kemarin teman-teman udah tahu kita punya istilahnya seperti ini, klasifikasi untuk mempermudah proses prediksi dan klasifikasi untuk data yang akan datang, gitu ya. Jadi kalau kita mau memprediksi sesuatu yang akan datang, kita harus udah punya sampelnya atau harus punya datanya. Seperti ini ya, kita harus punya data. Nah, kemudian untuk tahu bahwa nanti kita kalau ada data baru masuk, paling tidak itu tepat prediksinya, gitu ya, tepat prediksinya. Nah, caranya bagaimana ya? Data yang sudah ada ini kita bagi menjadi training dan testing. Ini ya. Nah, yang di sini kan ada atribut 3, ini kelasnya sebetulnya apa nih? Jadi kita lihat dulu induksi seperti kemarin, kita pakai decision tree, keluar modelnya seperti apa, kemudian keluar modelnya, kemudian keluar apply model, lah kemudian test setnya itu dicek, misalkan ini keluarannya kelasnya apa dari apply ini apa, begitu. Berarti untuk membuat klasifikasi dan prediksi diperlukan model pembelajaran ini ya. Lalu apakah model pembelajaran bisa langsung dipakai? Jawabannya adalah tidak, harus melalui proses evaluasi seperti ini. Nah, proses evaluasi itu bagaimana? Proses melihat performa pembelajaran. Ada beberapa macam evaluasi, ada banyak, ada akurasi, presisi, recall. Sebenarnya ada banyak nih teman-teman. Teman-teman bisa buka di sini, di Google, precision, recall. Di sini, di Wikipedia, rujukan kami, di sini ada banyak nih, ada rumus-rumusnya nih, ada banyak. Nanti kita hanya beberapa aja, tapi nanti sejalannya dengan waktu nanti kita akan nyoba semuanya, gitu ya. Kemudian yang kita akan pelajari di sini adalah akurasi, presisi, sama recall. Yaitu cara mengetahui performa model pembelajaran adalah membagi dataset menjadi training sama testing. Jadi ini dataset ya, misalkan kita punya 100 record, misalkan kita buat 70, berarti ini 70 record testing, record training, di sini adalah 30 record testing. Seperti ini. Kemudian dari training ini kita modelkan dulu, kalau kemarin namanya decision tree. Kemudian di sini tinggal apply model ini ya. Kemudian misalkan seperti ini nih, kita punya data kemarin ya, pengemplang pajak ya, misalkan pertama kita punya data 10 dibagi jadi 70-30. Nah, nanti kalau kita tanya, Pak, bagusnya berapa? 70-30, 80-20, apa 90-10? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, di sini kita ada training, kita bagi misalkan jadi 70-30 ya, berarti kan 70%-nya dari 10 adalah 7 ya, berarti ini kita punya seperti ini nih, training. Kemudian dibagi menjadi testing, di sini karena 3, berarti kita pakai dulu. Nah, yang teman-teman harus diingat, kalau teman-teman waktu membuat data, itu biasanya kan diurutin dulu kan, maksudnya yang no semua, habis itu belakangnya yes semua. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan seperti ini, datanya harus diacak dulu. Jadi urutan recordnya diacak. Seperti itu. Jadi waktu kita bagi, nggak keblok. Jadi kan kadang-kadang saya pribadi pun kalau disuruh buat dataset yang saya buat sendiri, pasti ya ini no, isiannya no dulu, no. Habis itu baru yes. Kenapa? Karena seperti itu. Karena saya mau ngecek data yang saya collecting itu udah benar apa belum. Seperti itu ya. Nah, kalau data yang sudah kayak collecting sudah benar, baru saya masukkan ke data mining atau machine learning kita. Nah, caranya ya kita acak dulu. Ya, di sini no, kemudian ada yes, ini ada no, ini yes, ini no sama yes, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kita pikirkan mana dulu ya, kita buat yang training ini, kita coba dulu, kita lihat pembelajarannya seperti apa. Seperti ini. Di sini kan ini udah keluar ya, misalkan 8, 9, 10 kan harusnya yes, no, yes lah. Kita itu tujuannya buat mesin learning-nya, kira-kira tuh dia mau prediksinya berapa, seperti ini. Oke. Studi kasusnya, misalkan seperti ini nih, jadi 8, 9, 10 misalkan. Di sini event hasilnya yes, prediksi mesin kita namanya yes, ini no, ini yes, ini no. Berarti kan salah 1, ya, berarti akurasinya kan karena kita punya 3, berarti 2/3 adalah 67%. Misalkan ini saya pakai decision tree. Kalau saya pakai naive bias yang kemarin,
ternyata hasilnya misalkan ini efeknya no, tapi diprediksinya yes. Naive Bayes memprediksinya yes, efek yes memprediksinya no, maka akurasinya adalah sepertiga atau 33%. Nah, 67 sama 33% besar mana? Besar 67. Maka yang bagus adalah decision tree. Jadi seperti kemarin pertanyaannya, Pak, berarti kita pakai model apa, Pak? Ya, berarti jawabannya adalah kita pakai model yang paling bagus karena tiap dataset itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bagusnya pakai decision tree, ada yang pakai naive Bayes, ada yang nanti pakai SVM juga lebih bagus dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita akan belajar confusion metric, teman-teman. Confusion metric ya. Confusion metric. Nah, di sini ada di sini nih, caranya apa nih? Kalau yang di atas, saya sebut sebagai CI, berarti prediksi C1, prediksi bukan C1. Ini ya, misalkan saya ngomong C1 itu adalah sehat berarti ya. Nah, berarti bukan C1, negasi seperti ini ya, sorry. Bukan C1 adalah sakit, seperti ini. Ini kalau kita ngomong binomial atau dua kelas. Binary class, maaf, binary class. Ini, kalau kita binary class, itu berarti kelasnya dua, cuma sehat sama sakit. Kalau multi class, itu ada kelasnya lebih dari banyak, lebih dari dua ya. Misalkan ada yang apa itu namanya ikan gurame, nila, sapu-sapu seperti itu kan, ya, seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih aktualnya. Jadi ini kan kita punya aktual. Jadi yang tabel tadi, tabel sudah ada efek ini ya. Kemudian ini ada tabel prediksi. Prediksi itu yang di sini nanti. Kalau teman-teman bingung, tak tunjukin dulu ya maksudnya. Soalnya ini TP itu adalah true positif, ini false positif, ini false negatif, sama ini true negatif. Teman-teman, kalau nanti pas buka-buka website atau buku atau jurnal, itu sambil dilihat. Kadang-kadang itu dia nulisnya ini true positif sama true negatif, dari sini false negatif, sini false positif. Nah, teman-teman lihat, yang di atas itu apa? Kadang-kadang itu ada beberapa buku yang di sini itu bukan prediksi, tapi di sini adalah aktual. Aktual. Sebentar ini kok sepertinya drawing tablet saya agak bermasalah. Kita coba di sini ya. Ini ada aktual. Kemudian ada yang di sini bukan namanya aktual, tapi namanya adalah prediksi. Oh, berarti yang di sini udah mulai rusak nih. Oke. Nah, teman-teman pilih yang mana? Sambil dilihat. Kalau saya di sini, kalau saya adalah iris pen. Nah, kalau saya di sini, oke. Kalau saya di sini prediksinya tak taruh di atas, aktualnya tak taruh di kiri. Seperti ini ya. Contohnya seperti ini nih. Misal ada 10.000 record tentang penyakit corona, ya kan? Kita juga work from home, belajar dari rumah juga gara-gara corona ya. Terbagi dari data sehat dan data sakit. Kenapa ini? Berarti kan datanya data sakit ya. Dan ini parah banget nih, bisa mengakibatkan kematian. Bisa mengakibatkan kematian ya. Setelah dilakukan model pembelajaran, entah saya pakai decision tree atau naive Bayes, keluarnya hasilnya seperti ini nih. 10 record penyakit corona nih, misalkan. Sebenarnya dia penyakit corona, sebenarnya dia adalah sakit. Jadi kan 10.000 itu dites nih sama pemerintah ya, 10.000. Nah, terus kita pakai model pembelajaran nih. Sebenarnya dia sakit corona. Mesin kita memprediksi dia sakit corona ada 90. Oke. Kemudian sebenarnya dia sakit corona, tapi prediksi kita tidak dideteksi corona adalah 210. Ini. Kemudian ada yang sebenarnya sehat tapi dideteksi sakit. Nah, di sini ada yang true negatif itu yang sehat yuk kedeteksi sehat seperti ini. Nah, kalau kita teman-teman lihat berarti kan di sini aktualnya corona, berarti kan sebenarnya yang sakit itu adalah di sini 300 itu jatuhnya sakit 90 ini ya. Kemudian ini bukan 4.700 seharusnya. Ini sakit, kemudian sakit, kemudian ini harusnya 9.000 ya, bukan 4.000. Oke, tadi sekalian biar enggak bingung. Ini harusnya itu 9.700. Ya. Ini harusnya 9.700 itu harusnya sehat. Yang 9.700 harusnya sehat. Nah, di sini kita lihat
Yang diprediksi kita yang corona itu 230 nih, yang nggak corona itu 9770. Baik, dari sini kita bisa lihat kalau yang sehat itu di 9.700, yang sakit itu 300. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa mesin learning kita, model pembelajaran kita itu memprediksi corona itu ada 230. Dan yang memprediksi sehat itu ada 9.770. Seperti ini ya, berarti teman-teman bisa lihat nih dari TP nih, model pembelajaran dengan tepat memprediksi 90 pasien sakit corona. Seperti itu ya. Padahal ada 300 yang sakit. Nah, di sini kan kita kecolongan banyak ya, seperti itu ya. Kemudian FN di sini model pembelajaran memprediksi 210 orang dikatakan tidak sakit corona padahal sakit. Nah, teman-teman bisa lihat nih, apa akibatnya jika 210 orang ini dikatakan, Bapak sehat nih, Ibu sehat, tidak apa-apa. Terus mereka itu jalan keluar, mereka ke pasar, ke mall, ke sekolah, ke tempat lain-lain. Itu kan akhirnya repot jadinya ya. Jadi menyebarkan penyakit. Nah, kemudian model pembelajaran memprediksi 140 orang sakit corona padahal sehat. Nah, akibatnya apa ini? Jadi 140 orang ini yang seharusnya sehat tapi diprediksi sakit, akhirnya dikasih obat, akhirnya malah apa? Ginjalnya kena, lambungnya kena, ususnya kena karena salah obat seperti itu kan. Wong sehat kok dikasih obat kan jadinya sakit. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya sehat dan diprediksi sehat ada 9560 seperti ini. Kalau kita pakai akurasi di sini TP plus ini rumusnya ya. Rumusnya ini juga bisa teman-teman lihat di precision recall di sini ada akurasi. Akurasi mana? Akurasi precision negatif. Akurasi ini ya, TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN di sini ya. Di sini hasilnya adalah 90 tambah 9560 dibagi semuanya, totalnya 96,5. Wah, akurasinya jos Ki, bagus Ki. Akurasinya bagus. Nah, tapi kalau kita lihat recall, ternyata 30% sama precisionnya 39%. Maksudnya apa nih? Persis satu berapa yang sakit corona dengan benar diklasifikasikan dengan sakit corona. Yang sakit corona diklasifikasikan sakit corona cuma 30%, 70%-nya nggak kedetek. Kemudian kalau presisinya, berapa orang yang diprediksi sakit corona, ternyata sakit corona, ada 39. Nah, makanya kalau kita nanti kita waktu ditugas, yang kita kejar nggak akurasi, teman-teman. Yang kita kejar nggak akurasi tok, nggak cuma akurasi aja, tapi adalah recall itu yang pertama, kemudian precision yang kedua, recall pertama, akurasi kedua, kemudian precision yang ketiga. Karena recall sama precision itu kadang-kadang saling bertolak belakang, tapi tidak masalah. Tapi yang saya hitungnya adalah kita mikirnya ke recall dulu. Oke. Nah, di sini kalau kita recall dan precisionnya ternyata jelek, maka model pembelajaran masih kurang bagus seperti ini ya. Nah, di sini pentingnya confusion metric, performa yang kita perhatikan minimal 3, yaitu ada akurasi, precision, sama recall. Kemudian di sini, 210 akan menularkan corona ke orang yang kontak dengannya. Jadi ini agak berbahaya. Oke. Nah, fokusnya apa? Naikkan recall dulu, baru naikkan akurasi. Caranya bagaimana nih? Nah, kemarin kan kita belajar decision tree kan. Decision tree itu kan ada yang pakai CART, ada yang pakai ID tree, ada yang pakai C.45. Seperti ini ya. Kemarin ada pruning, kemudian ada yang pakai pre-pruning. Lah, caranya untuk naikin recall ya main-main ini. Pertama C45 pakai pruning, kemudian pre-pruning, kemudian jumlah nodenya berapa gitu kan, maksimum lift-nya berapa. Itu kan dicoba-coba sampai kita tahu yang paling bagus. Jadi ini, carikan naik recall dulu. Nah, cara menaikkan recall bagaimana? Nah, kalau kita pakai hitung-hitungan, naikkan TP, turunkan FN. Naikkan TP mana? TP-nya dinaikkan karena kita bayangkan pokoknya yang sakit kedetek sakit seperti itu. Yang sakit kedetek sakit, fokusnya ke situ. Bapak, berarti kalau misalkan apakah semua harus kita butuhnya recall, Bapak? Nah, jawabannya adalah sesuai kondisi. Kalau kita biomedis atau di keuangan, pokoknya kalau salah itu mati atau kalau salah itu rugi. Kalau salah itu mati, salah rugi, itu kan berarti fatal sekali ya, fatal. Maka ceknya adalah di recall seperti ini. Nah, Pak, berarti nggak usah pakai presisi. Nah, keliru. Tetap kita butuh presisi. Kapan itu presisi? Presisi itu digunakan untuk text mining. Presisi itu digunakan untuk text mining.
Maksudnya apa nih Pak? Oke, kita cek ya. Misalkan nih, teman-teman ada yang pernah nonton One Piece, Naruto, sama Fairy Tail nggak? Ada yang pernah tanya? Ada yang pernah nonton? Nonton? Pernah ya? Pernah ya. Nah, misalkan nih di image ya, misalkan saya buka Google, misalkan kita cek sih, misalkan saya di Shopee, saya nyari misalkan nyari, nah gini kan, misalkan di Shopee, misalkan saya nyari One Piece misalkan, One Piece, ini kan. Nah di sini saya nyari misalkan One Piece, tak seperti ini, kemudian saya klik image-nya, image gini ya, oke masuk. Kemudian ini One Piece ya, di image. Kemudian kita cek lagi Google kan Fairy Tail ini ya. Ini saya klik. Ini tak klik image. Klik nih. Nah, di sini teman-teman lihat nih model gambarnya. Nah, ini kan model gambarnya mbak-mbaknya vulgar nih. Nih mbak-mbaknya vulgar ya. Kemudian One Piece juga sebagian besar mbak-mbaknya vulgar nih gambarnya. Lah, ketika saya buka misalkan One Piece itu kan dia ngecek kan One Piece misalkan. Saya buka One Piece, kemudian saya buka apa namanya Fairy Tail, kemudian buka Naruto yang mbak-mbaknya gambarnya vulgar. Lah, terus akhirnya apa nih? Dia akan mengolah data saya. Oh, ternyata itu Pak Faris sukanya Jepangan seperti itu. Nah, akhirnya di presisinya kan bener nih Jepangan lah. Dia akan ngekstrak datanya yang Jepangan tuh apa? Oh, ternyata di keluarga ya, misalkan apa itu namanya barang-barang yang berbau Jepang seperti itu. Kemudian oh Pak Faris itu sukanya yang vulgar ya, berarti saya akan keluarkan apa jenis produk-produk yang vulgar seperti itu. Nah, loh, itu akhirnya apa nih? Nah, itu namanya apa Pak? Itu yang kita sebut sebagai presisi. Jadi presisi. Jadi kita ngomong presisi itu ya kalau kita ngeceknya ke sana, presisi itu apa? Personalisasi ya. Jadi itu sesuai stylenya, kita sesuai usernya. Misalkan meskipun saya loh kok keluarnya seperti ini, tapi kan oh iya yang beneran saya kan suka di Jepangan, tapi kan itu tidak bisa dibuat judgement. Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti tugasnya yang kemarin kita udah bahas ya, lihat dulu. Kalau saya pribadi, karena saya itu dari biomedis ya, jadi tetap harusnya ke recall dulu. Nah, nanti baru ke presisi. Nah, nanti teman-teman lihat, kalau datanya ternyata text mining, atau user personalized, user experience, dan lain-lain, maka tembaknya ke presisi. Nanti kita akan coba recall sama presisi ya, nanti kita akan coba kasusnya. Oke. Nah, di sini, teman-teman silakan dicoba. Misalkan kita pakai yang kemarin ya, kemarin Rapid Miner. Mas Panji udah keluar, udah tahu, tadi mau tanya udah apa? Dijelasin Pak, tadi mau tanya akurasi sama evaluasi bedanya apa? Ya akurasi sama evaluasi. Ya kita kan mau ngevaluasi Mas. Jadi kita mau ngevaluasi nih kita mau ngevaluasi performa terbaik dari model pembelajaran kita tuh yang apa. Seperti itu. Teman-teman udah pada nyoba kemarin Rapid Mentoring? Dan kan ada balon ya, balon. Misalkan itu kan ada yang male, female, sama infant ya. Ini kan berarti 3 kelas nih. 3 kelas. Nah, nanti confusion metricnya untuk 3 kelas pun agak berbeda. Ini tidak masalah, nanti kita akan tunjukkan. Mungkin tak tunjukkan di YouTube aja. Kemudian kalau teman-teman lihat nih, nanti ada yang namanya 2 kelas atau binary, kemudian ada yang multi kelas. Oke, Pak, saya mau menaikkan. Jadi intinya, Pak, saya menaikkan apa namanya PP-nya itu berapa gitu ya? Yes. Nah, jawabannya adalah sampai ini maksimal. Sampai berapa? Berarti kalau sebenarnya kan yang 300, berarti harusnya di sini adalah 300 nih. Kita sampai maksimal, sampai bersih. Berarti ini adalah sampai di sini nilainya 0, di sini nilainya 0. Kita naikkan sampai di sini maksimal, ini nilainya 0, ini nilainya 0. Ya kan, benar kan? Sebenarnya dia sakit corona, diprediksinya corona, seperti itu kan?
Harusnya kan seperti itu ya, sebenarnya dia corona, diprediksi corona. Harusnya kan semua orang yang sakit corona harus keprediksi corona. Harusnya di sini adalah 300, seperti itu. Nah, sebenarnya dia corona, diprediksi sehat, harusnya berapa? 0. Seperti ini ya. Bagus pertanyaannya, bagus Mas Irhas. Nah, ini. Nah, terus kemudian kalau sebenarnya dia sehat, ya berarti prediksinya dia sakit, ya berarti 0. Seperti ini. Jadi, Pak, berarti saya nyoba terus, Pak. Iya, tapi nanti saya akan ajari ada yang namanya automation. Automation, seperti ini ya. Ada automation. Jadi automation ini daripada teman-teman nyobain satu-satu, ya udah dicemplung ke wae, tinggal tunggu sambil tiduran atau main game atau mungkin tidur, paginya buka, oh ternyata hasil maksimumnya sekian. Nah, untuk hasil maksimumnya sekian mungkin di YouTube atau di minggu depan ya. Cuma saya mungkin minta pertimbangannya teman-teman ya, karena kita materinya ini kan saya pengennya biar bisa deskripsi, jadi mungkin akan ada tetap tatap muka nih, tatap muka kayak gini nih. Cuma nanti kita ngecek ya. Misalkan seperti ini. Kemarin kan kita pakainya apa? Data ini ya, read CSV nih, read CSV. Kemarin kita pakai Abalone. Klik read CSV, kemudian misalkan kita kemarin di mana? Di sini apa namanya? Kemarin data set ya. Data set UCI. Ini kemarin kita lihat Abalone, klik Abalone. Abalone di data folder, kemudian Abalone data kita simpan ya. Kita nggak usah merubah bentuk jadi CSV dulu, nggak masalah. Oke, save. Kemudian kita import configuration wizard. Oke, kita klik. Nah, misalkan kita tadi di last directory, terus all file, kita buat all file biar keluar semua. Kemudian kita klik Abalone di sini ya, Abalone data, klik. Nah, di sini karena ini jadi header, kan kita ini masih data ya, kita tutup aja. Kemudian kita klik previous. Nah, ini kita pengen yang ini jadi Pak, teman-teman, jadi label. Label ya. Pak, padahal kan di kasusnya itu kan kita mintanya ringnya ya. Nah, ini kan ringnya angka ya. Nah, ini untuk angka itu nanti kita akan kita akan balik lagi ke Abalone dengan kelasnya yang ini nih. Tapi bukan sekarang, karena ini ada butuh proses, ada regular expression dan lain-lain. Nah, nanti daripada sekarang mungkin tak tunjukkan pas sebelum meet. Jadi teman-teman bisa nyoba. Oke, kita klik finish. Kemudian apa? Di sini kita permintaannya tadi apa? Di papernya. Nah, ini. Di tak pre-processing. Kita cek, klik. Masukkan, proses. Kita lihat statistik. Apakah ada nilai yang kosong? Tidak ada. Oke, jalan. Kemudian kita lihat polinomial, nilainya stabil. Nah, nanti kita akan bahas tentang kestabilan kelas. Ini namanya kelasnya stabil atau balance kelas, tidak apa-apa. Nanti mungkin Mas Irhas atau siapa nanti bisa ngingetin saya, Pak, kemarin mau jelasin tentang balancing kelas itu ya. Nanti kita coba. Kemudian, tahapan keduanya adalah pre-processing data. Kemarin pre-processing data apa nih? Remove duplikat. Remove duplikat dulu. Remove duplikat. Kita taruh di sini, kita delete. Tadi berapa hasilnya? 4177 ya, 4177. Kemudian kita taruh di sini, remove duplicate. Klik. Jadi sama, berarti preferensinya sudah selesai ya, tidak ada duplikat data. Kemudian kita bagi jadi 70-30 nih. Jadi berapa apa? Split data. Di sini klik 70-30. Nah, di sini 70-30, di sini edit numerasi 0,7, di sini 0,3. Kenapa? Karena kita lihatnya dari 70%, 30%. Kemudian tak ganti pakai decision tree. Decision tree. Tak taruh di sini, klik. Nah, ini masuk training. Kemudian apply model. Tak taruh di sini. Sini ya. Model masuknya ke model. Testing masuknya ke unlabel. Kemudian keluar apa nih? Kemudian kan apply itu kan model predik ya. Kemudian kita pakai result. Result itu berarti apa? Performance. Sini performance. Taruh di sini nih. Performance lab. Nah, lab masuk sini. Kemudian kita performance masuk sini. Nah, di sini decision tree-nya misalkan kita pakai apa nih? Information gain aja ya. Pruning sama pre-pruningnya dimatiin dulu. Kita klik play.
Nah, ternyata akurasinya cuma 52,57. Ini yang namanya confusion metric. Ini confusion metricnya berarti sebenarnya M diprediksi M ada 255. Kemudian sebenarnya F diprediksi F itu ada 126. Kalau teman-teman lihat nih, ada true sama ini pred ya. Pak, punyanya Pak Fahri kok beda? Punyanya Pak Fahri tadi kan, kalau saya tadi kan ininya di atas ya, prediksinya di atas, aktualnya di bawah. Sementara kalau di apa itu namanya di rapid manner, aktualnya di atas, prediksinya di kiri. Jadi tidak ada masalah. Nanti seperti itu ya. Nah, itu ada kelas presisinya. Bisa teman-teman bisa lihat nih, presisi kelasnya seperti ini. Ini presisi untuk M, presisi untuk F, presisi untuk I. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan ditambahkan, terus dibagi 3. Nah, nanti keluar presisi rata-ratanya berapa. Terus recall-nya ini untuk M, untuk F, ini untuk I. Nanti kalau kita tambahkan dibagi 3, ini ada rata-ratanya. Oke, seperti itu ya. Nah, Pak, kemudian tadi Pak Farid minta ada naik price juga nih Pak. Nah, berarti kita harus bagi. Nah, caranya kalau saya nganu, apakah ini harus tak hapus? Teman-teman bisa klik hapus, kemudian tulis aja apa nih, naif bias. Seperti ini ya. Klik naif bias, tak tarik ke sini, model tak tarik ke sini. Jadi klik. Tapi kan teman-teman sering screenshot kan? Nah, maksudnya ini jadinya berapa? Ada cara yang lebih mudah. Teman-teman misalkan dari ini tak tulis ini dulu. Ini performanya tak rename. Performa naif bias. Klik ya. Kemudian Pak, kita mau caranya gimana? Bisa adalah kita pakai multiply ya. Tarik sini nih, klik multiply. Ini tak tutup. Nah, ini misalkan remove duplicate, ini tak taruh untuk split data sini. Berarti saya ini mau menduplikasi data yang dari sini untuk naif bias. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen buatnya adalah decision tree, nah ini tinggal tak klik, tak capture ini kan, ini, terus klik copy, paste. Nah, dia akan keluar nih, copy, paste seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal tarik ke sini nih. Tarik, tek, seperti ini. Naif biasnya kan enggak naif bias ya, tapi adalah, apa namanya, decision tree. Taruh di sini, decision tree. Taruh di sini, parameternya masuk sini. Klik, kemudian di sini, modelnya masuk sini. Model masuk sini. Klik, performanya nggak ganti rename sebagai performa decision tree. Performa DT, maka kita klik sini. Pak, kok jadinya nggak enak lihatnya? Teman-teman tinggal klik kanan. Klik kanan, kemudian proses layoutnya, klik arrange operator. Nah, kalau langsung bentuknya langsung tertata gini ya, nanti teman-teman tinggal capture. Oke, sekarang kita cek nih, tadi decision tree-nya kita ke information gain, apply pruning-nya dimatiin, kemudian kita jalanin. Nah, yang ini yang kemarin, apa itu, yang naif bias ya, ada Laplace correction, tak klik. Nah, ini kan teman-teman bisa klik nih, Laplace correction. Jika training data tidak pernah keluar nilainya, dan sebagainya, nanti kita akan bahas pas minggu depan aja lah, naif bias-nya ya. Karena kita klik play, di sini akan keluar nih, decision tree 50,6, naif bias 53,31. Berarti bagusan mana? Teman-teman? Halo? Yuk, kok bagusan decision tree? Akurasinya 50. Naif bias, Pak. Naif bias. Betul, bagusnya naif bias ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini kan keluarnya akurasi tok ya. Teman-teman tinggal klik aja. Yang performa ini, berarti saya nilainya apa nih? Teman-teman tinggal lihatnya di mana? Oh, di atas ya, harusnya. Min recall sama min precision. Di sini juga sama. Min recall sama min precision. Nah, teman-teman nggak fokus di akurasi tok ya, saya udah ngomong. Nanti teman-teman juga harus dijelasin. Recall-nya decision tree itu 51,6. Recall-nya ini 55, tetap bagus nih, tetap bagus. Naif bias nggak bisa dikalahkan nih. Precision-nya yang untuk performa naif bias 52, di sini 50. Nah, makanya saya ngomong, jadi besok nanti waktu pas tugasnya itu kan teman-teman nyobain. Caranya pakai gini nih. Ini step pertamanya ya, seperti ini. Ini step pertamanya. Tadi ada, Pak, ini kan kayak decision tree kan ada banyak nih Pak, ada gain ratio, gini indeks, lain-lain, ada pruning sama pre-pruning, terus maksimal depth-nya juga banyak. Nanti kita otomatisnya gimana? Nah, sabar. Kita otomatisasinya minggu depan.
Seperti itu. Jadi setelah otomatis selesai, teman-teman bisa langsung nyoba buat ujian mid-nya ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa ya. Oke. Kalau bisa kita sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Terima kasih.